Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BED 4 Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azib Mabrur, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2532220558. Program Studi Al-Quran Hadis. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di MA Salafiyah Kajen Pati kelas 11 dengan materi makanan yang halal dan baik. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Mari seperti rutinitas biasanya, kita sebelum berdoa dicek dulu kerapian baju, sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Bisa kalau ada dikembalikan ke tempat sampah. Sudah rapi? Sudah semua? Tolong ketua kelas untuk mimpin berdoa. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, saya Bapak mau mengabsen kalian dulu. Pertama, Ahmad Zainun Fatir. Keras ya, anak laki-laki harus semangat. Ahmad Abdullah Fakih. Akmal Hadik Alfian. Ahmad Fadil. Aziz Khairul Mustafa. Azizan Danis Aichiko.
Azam Zuhri, Frandestian Azkia. Sebelum memulai materi pada hari ini, saya Bapak mau flashback pelajaran minggu kemarin. Masih ingat enggak pelajaran minggu kemarin tentang bersyukur? Cuma mau mengetes, masih ingat apa tidak? Siapa yang masih ingat bersyukur? Siapa yang tahu? Apa mujib? Berterima kasih pada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Alhamdulillah, nggih. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Minimal wujud syukur dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa? Kemarin ada 3 poin kalau ingat. Siapa 3 poin? Saya Pak. Siapa? Mas Idrus. Nggih, apa saja Mas Idrus? Bil kolbi, Syukur bil kolbi, bil lisan, bil lisan, bil arkan. bil arkan. Nah itu tadi sebelum kita mulai saya bertanya, Bapak bertanya gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat, baik. Wujud dari bil lisan itu tadi, itu sudah merupakan aplikasi kita semua dalam bersyukur kepada Gusti Allah. Minimal bil lisan. Terus diulang lagi, apa bil qalbi maksudnya? Yakin kita bisa bernafas, kita bisa bersekolah, kita bisa makan, bisa tidur, bangun lagi. Kita itu yakin bahwa itu adalah semua nikmat Allah. Harus ikhlas. Nek loro yo ikhlas, kalau susah ya ikhlas. Yakin iman itu wujud dari bersyukur bil qalbi. Terus yang ketiga syukur bil arkan. Ayo contohnya siapa yang bisa contoh wujud bil arkan dengan tindakan apa? Lupa. Contoh kemarin sampean purun sekolah nih gitu. Sampean ngibadah tenanan, kita sholat sungguh-sungguh, kita berjamaah sungguh-sungguh, kita melakukan puasa sungguh-sungguh, itu adalah wujud syukur bil arkan. Itu ya, itu cuma mengulas materi minggu kemarin. Lah sekarang materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang makanan halal yang baik. Makanan halal dan baik. Sebagai permulaan, pernahkah kalian makan atau minuman yang haram? Biasa saja. Pernah apa tidak? Ada yang pernah, ada yang tidak. Lah nanti ini dikaji. Saat inilah nanti kita bagaimana jika kita makan konsumsi minuman makanan yang halal. Bagaimana jika kita nanti mengkonsumsi makanan yang haram. Dan nanti kita bahas. Pagi ini kita akan membahas materi yang bertema makanan yang halal dan baik. Duh, emangnya ada makanan yang halal tidak baik, Pak? Nah itu nanti kita bahas. Tidak semua yang halal itu harus kita makan, tidak. Ada batas-batasan agar makanan tersebut bisa menjadi baik. Nah itu ya saatnya kita berdiskusi dengan materi yang saya berikan ini tadi. Sebentar saya persiapkan dulu. Udah ya, dari pembukaan tadi itu sampean pernah apa tidak? Ada yang pernah makanan yang haram, ada yang tidak. Makanan halal juga sering makan konsumsi makanan yang halal. Terus ini tujuan apa kita mempelajari ini? Tujuannya apa kita mempelajari materi ini? Satu, bagaimana kita bisa memahami makanan minuman yang halal itu bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Apa yang dimaksud makanan halal dan baik? Begitu juga tujuan yang kedua, bagaimana kita bisa mempunyai perilaku atau sikap yang selektif, bisa memilih, oh ini haram, oh ini halal, oh ini halal tapi tidak baik, oh ini halal tapi baik. Nah itulah tujuan kita belajar materi pada kesempatan pagi ini. Sebelum menyimak video ya, nanti ada saya memberikan materi lewat
video. Alangkah baiknya biar tidak terlalu sepaneng, biar tidak terlalu istilahnya jenuh. Mari kita breaking sebentar, biar semangat, biar fokus. Nanti ikutkan Bapak ya, 1, 2, 3, 4, agak cepat ojo, 1, 2, lemas ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 seperti biasanya sampai 1, 1 gitu ya. Coba berdiri semuanya, ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 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
Satu, dua. Satu. Tepuk tangan biar meriah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan tentang materi ini. Ini tadi yang saya katakan. Pernahkah lihat? Pernah. Tulisan halal. Ini nanti yang kita bahas, ini nanti yang kita diskusikan bersama. Pernahkah kalian melihat label halal? Oh, itu tadi. Terus bagaimana kita mengetahui makanan itu halal atau haram? Bagaimana kita mengetahui makanan itu halal tapi baik, apakah halal tapi tidak baik? Nanti kita bahas bersama-sama setelah kita melihat video materi makanan halal dan baik yang Bapak nanti tampilkan. Setelah itu diskusi seperti biasanya dengan metode PBL berdiskusi. Setelah itu dari perwakilan kelompok mempresentasikan materi yang dipelajari nanti. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi. Disiapkan pulpen kertasnya jika ada sesuatu yang perlu dicatat disiapkan. Nanti untuk diskusi bersama. Kita kali ini adalah tentang kriteria. Disiapkan Mas pulpen kertasnya. Dan juga yang haram. Teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Adapun kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman itu halal kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Materi pada pagi hari ini. Jadi makanan yang halal itu belum tentu baik. Ada makanan yang baik dan ada makanan yang halal tidak baik. Saya ulangi lagi sesuai dengan materi kita, bab tema dengan materi makanan yang halal dan baik. Contoh makanan yang halal dan baik. Misalnya siapa ya? Mas Mujib, bapaknya seorang kiai, tokoh di desanya. Ketika Idul Adha mendapat banyak sekali untuk nyembelih hewan kurban misalnya. Sedangkan beliau bapaknya Mas Mujib, namanya kiai, namanya pemuka agama di desanya, pasti ketika menyembelih kambing tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Pasti kita harus yakin karena status beliau dari latar belakang beliau, pastilah ketika menyembelih menggunakan syariat Islam. Kita secara prosesnya jelas memakai syariat Islam dengan lafadz bismillah, bahkan ditambahi doa-doa yang lain. Sudah benar, prosesnya benar. Kedua, yang disembelih itu tidak yang diharamkan dalam syariat Islam, yaitu berupa
Kambing. Boleh Pak? Boleh. Dari ayat di atas, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Semua yang ada di muka bumi, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu tetukulan atau yang lainnya, silahkan jika itu halal, halalan thayyiba, monggo diproses. Asal proses secara nun sewu haram halal itu bisa melalui prosesnya. Nek sing asale halal tidak bisa menjadi halal karena mencuri. Aslinya halal menjadi tidak baik karena hasilnya mencuri. Ini ya, tolong diulangi lagi. Makanan yang halal dan baik tidak hanya khusus sudah jelas halal secara syariat Islam. Contohnya tadi kambing. Halal Pak, halal dari zatnya juga halal, diperbolehkan makan kambing. Begitu juga prosesnya, cara mengolahnya ketika disembelih menggunakan asma Allah, menggunakan nama-nama Allah, bahkan ditambahi doa-doa tertentu. Kemudian cara mendapatkannya, kambingnya ini murni, kambing beli, kambing ngopeni dewe diri. Makanya ketika diolah dan menjadi makanan itu kita yakin itu menjadi makanan halal dan baik. Tapi untuk orang yang sudah tua, bahkan punya stroke, punya darah tinggi, itu namanya tidak baik. Dadekno cepat, tambah parah, bahkan bisa menjadi kematian. Tidak serta-merta yang halal itu baik, tidak. Tidak serta-merta yang halal itu baik. Harus melihat prosesnya, cara dapatnya, cara mengolahnya, dan dilihat dari keadaan diri kita sendiri. Apalagi pirang-pirang pulau sunduk. Nah, ini iso ndadekno kematian, itu termasuk zalim. Wong zalim dibenci Gusti Allah. Nah, itu tambahan dari saya tentang video makanan halal dan baik ini. Mungkin bisa itu ya dipahami ya. Ada pertanyaan? Ayo silahkan. Oke. Mengapa Allah memerintahkan makan makanan yang halal dan baik? Terima kasih. Mengapa Allah memerintahkan kita makan makanan yang halal dan baik? Itu wujud sifat Rahman dan Rahimnya Gusti Allah. Kok bisa Pak? Itu wujud sifat kasih sayangnya. Jelas di dalam perintah, di dalam syariat itu pasti ada kebaikan. Kita sadar atau tidak sadar, pasti semua perintah itu ada kebaikan di dalamnya. Makanan yang diarahkan berdasarkan misalnya contohnya Zatnya. Nah ini makanan yang diharamkan apa? Berdasarkan zatnya, ini halal zatnya. Tadi di situ belum disinggung. Makanan yang halal zat, halal. Haram apa halal ya? Haram ya? Haram. Li dzatihi, tambahan ini ya. Li dzatihi, li ghairihi. Contohnya jelas tadi di surah tadi, hurimat alaikumul maitatu, makanan yang haram zatnya asli haram. Satu, hurimat alaikumul maitah, bangkai, bangkai, maitatu wadamu, darah. Ya, lah kalau li ghairihi apa Pak? Tempe kena teletong, haram li ghairihi. Banyu putih mbok campuri khamar, haram li ghairi, tidak boleh. Oh ya, paham ya? Haram li ghairihi. Contoh yuk, semua makanan yang halal tapi kena najis. Oh, itu haram li ghairihi. Tolong nanti setelah ini apa ya? Kalian menyelesaikan tugas kelompok, nanti saya bagikan lampiran LKPD-nya dan diskusikan maju presentasi satu-satu. Nanti ya, cukup perwakilan lah nanti yang maju ke depan untuk presentasi, satu kelompoknya satu mawon. Gitu ya. Nah, ini tak bagikan dulu. Belum, nanti didiskusikan, digarap, ya.
Nah ini ya silakan garap. Apa kesulitan bisa langsung tanya gitu ya, bisa langsung tanya bagaimana Pak prosesnya ya, ditulis sesuai nama kelompok, digarap sak kuate sak bisa ya. Ya yang penting apa tujuan belajar kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama apa tadi, coba memahami bagaimana makanan yang halal haram, bagaimana makanan yang baik halal, dan seterusnya. Naudzubillah, jika sering mengkonsumsi makanan minuman yang haram bisa menjadi darah nanti bisa menjadi air sperma, apalagi menjadi keturunan. Kan kasihan keturunan kita, bahayanya di situ. Udah selesai semuanya? Udah, tolong kalau sudah selesai, kelompok mana ini yang maju presentasi 3 atau 4 menit terserah. Dari kelompok mana dulu, Mas? Siapa ketua kelompoknya? Dari sini, dari sini, dari sini. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dilihat dari soal analisis atau uraian yang bersoal ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum kaidun mubin. Yang pertanyaannya, 1. Jelaskan isi kandungan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, oh ya silakan Mas Rizky, tanya apa? Nanti persiapan untuk menjawab sebisanya. Silakan. Bagaimana cara membedakan makanan yang halal dan haram? Udah, terima kasih. Silakan sebisanya Mas Hafiz atau kelompoknya bisa menjelaskan pertanyaan ini. Silakan dibantu. Mas Hafiz sendiri silakan coba dulu. Cara membedakan makanan halal dan makanan haram itu bisa kita lihat dari syariat Islam sendiri langsung, yang dimana bisa terdapat dari Al-Quran dan juga hadis. Kita bisa melihat halal baiknya melalui zatnya juga bisa, terus proses mengolahnya juga bisa, dan cara mendapatkannya. Oke. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kelompok 2 silakan Kang Arsyad didampingi temannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD dari kelompok kami. Dari soal LKPD yang sudah tertera di sini ada 5 soal. Yang pertama disuruh untuk menjelaskan tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Untuk soal yang kelima ialah Bayu selalu membawa bekal dari rumah karena orang tuanya memastikan makanan tersebut halal dan bergizi. Dan yang keempat, memilih makanan yang bersih dan bergizi. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Oke, silakan Mas. Apa saja contoh makanan halal dan haram? Apa saja contoh makanan halal dan haram? Apa saja? Silahkan Mas presentasi. Untuk contoh makanan yang halal itu sudah terbiasa kita konsumsi sehari-hari. Contohnya tempe, daging ayam, ikan, dan lain-lain. Yang baiklah untuk diri kita. Sedangkan yang haram itu yang sudah dilarang oleh syariat Islam, contohnya daging babi, darah yang mengalir, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kalian semua, tepuk tangan, apresiasi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita sudah selesai diskusi, sudah selesai mempresentasikan teman-teman kalian semua
begitu aktif, begitu semangat, dan sudah tahu semua tentang apa tujuan pembelajaran pada pagi ini. Di antaranya yaitu yang pertama adalah label halal itu penting sekali ternyata ya. Untuk apa? Untuk menjamin ketika kita mau membeli produk, mau mengkonsumsi produk agar apa? Aman, nyaman, begitu juga termasuk patuh ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana tujuan yang kedua? Cara agar mengetahui produk atau makanan itu halal atau haram, kita bisa melihat pertama tetap ada tulisan halal. Yang kedua bisa dilihat dari halal bannya apa tidak. Yang ketiga prosesnya mengolahnya itu bagaimana, sesuai syariat Islam apa tidak. Yang ketiga cara mendapatkannya, mencuri apa tidak, korupsi atau tidak. Walaupun itu yang sewu ya, kita sate, apel, buah, nasi, tapi korupsi berdoa duit jadi bisa kalah gitu ya. Jangan semua ya. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, nanti ada tugas evaluasi mandiri. Saya bagi satu-satu dikerjakan mandiri terus dikumpulkan, gitu ya. Saya bagi dulu tugas mandirinya. Nah, di dalam sendiri-sendiri ya. Nah, ini individu, tugas mandiri 1, 2, 3, 4, 5. Ayo dibagi teman-temannya. Masih kurang, sebentar Mas. Ya, dikasih waktu ya 10 menit. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan satu-satu ke depan, silakan. Ayo dikumpulkan teman-temannya, dikumpulkan satu-satu, dikumpulkan. Dan begitu semua Mas, dibantu ya. Dikumpulkan semuanya. Sebelum saya tutup, nanti ini ada tugas refleksi sekali lagi. Masih sanggup? Masih siap? Ya. Ini ada 4 pertanyaan. Tapi nggak usah nulis di buku lembar ini tidak. Nanti Bapak kasih kertas, stick note ya. Tulis soal ini, jawab di kertas ini, ditulis sesuai soalnya. Nanti saya ditempelkan di sini papan tulis. Nanti saya dapat baca random siapa, nanti ada hal baru apa ya, bagaimana pembelajaran hari ini, silakan ditulis di sini. Tidak boleh ini temannya, harus sendiri-sendiri, tidak boleh sama kan. Refleksi itu untuk mengukur tugas pemahaman mandiri kita semua, sampai semuanya sudah. Kalau sudah dijawab, ditulis, silakan maju ke depan, ditempelkan ke sini ya, yang pinggir aja, dia ditempelkan di papan tulis. Terus apa yang kayak ini ya, ketua ini orang joget, ketua ini mana? Saya random ini ya, kawan. Pokoknya kalau sudah ada refleksi, saya pilih 1 atau 2 itu yang saya baca. Itulah hasil dari tugas refleksi sampai semua. Kalau lucu ya silakan tertawa, nggak apa-apa, bebas. Nah, ini milik siapa ini ya? Mujibur Rahman. Pertanyaan: bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Sangat senang dan seru, serta mendapat ilmu banyak. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan.
Christian Pasca mendapatkan hikmah yang luar biasa, Masya Allah. Yang kedua, saat peristiwa tanya jawab antar kelompok. Yang keempat, peregangan atau ice breaking. Ternyata semua sama ya, peregangan. Apa yang menarik? Ice breaking. Yang keempat, alhamdulillah semuanya udah alhamdulillah. Terima kasih untuk pertemuan materi pada pagi hari ini kita sudah selesai. Untuk minggu depan insya Allah materinya fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum saya tutup, marilah pada kesempatan hari ini kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, pada kesempatan ini bisa bermanfaat, berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Dan tentunya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Dikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bapak cukup sekian, apabila ada kekurangan atau kesalahan Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.